Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, di penghujung bulan Oktober ini, bulan Rosario, kita dihadapkan pada permenungan soal Sakeus, soal yang akrab kita lakukan dan terus-menerus kita usahakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sementara itu di luaran banyak orang-orang yang menduga bahwa Yesus ataupun yang lainnya selalu berpihak pada orang-orang kecil, orang-orang miskin, yatim piatu, dan yang lain-lain. Mengapa tidak berbicara soal orang-orang kaya? Orang-orang kaya nampaknya sedikit disisihkan oleh kitab suci. Orang-orang kaya tidak menjadi perhatian. Selalu orang miskin, orang miskin, orang miskin. Mengapa seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kisah tentang Sakeus ini mau menunjukkan salah satu kepedulian kitab suci, kepedulian Allah terhadap orang-orang kaya. Orang-orang kaya menjadi kepedulian. Karena orang kaya pun juga perlu bertobat. Justru orang kaya yang butuh bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini kepala pemungut cukai yang kaya. Kepala. Juga ada Matius kepala pemungut cukai, hanya pemungut cukai. Kalau ini kepala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu kepedulian. Mengapa orang kaya tidak menaruh perhatian kepada Allah? Karena orang kaya sudah hebat dalam dirinya, sudah merasa diri hebat, sudah bisa segala-galanya. Aku kaya, kamu butuh apa? Ini 1M. Apa yang tidak gitu? Butuh istri, suami ini 1M. Siapa yang tidak bisa dibeli oleh orang-orang kaya ini? Sehingga dia tidak butuh Tuhan, tidak butuh hal-hal rohani. Sibuk dengan kekayaannya itu. Kita jujur saja, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau orang miskin, ngelimpro, sedih, diranjang sakit, terus begitu. Apa yang dipikirkan selain Tuhan Allah? Tidak ada yang diandalkan. Nafas sudah tinggal sakpet, pejah, tinggal sakpet. Kalau orang kaya bisa hebat, naik mobil, naik pesawat, bahkan naik Apollo, saat luar angkasa. Dan kita semua tahu bahwa inilah problem dalam hidup kita. Kalau orang-orang kaya tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Saya percaya bahwa umat SMTB sangat peduli, meskipun kaya, meskipun cukupan. Tapi beberapa orang menjadi kaya. Kepedulian inilah yang menjadi perhatian. Oleh karena itu kekayaan bukan satu-satunya sarana untuk kemakmuran kita. Justru untuk mengabdi, untuk memberikan diri kepada Tuhan, agar kita lebih dalam rohani kita. Korupsi itu orang-orang kaya. Dalam benak-benak kita seperti itu. Tidak peduli kita orang kaya itu seperti apa. Tapi kekayaan tidak bisa untuk naik ke surga. Naik ke surga adalah sarana ampuh
untuk kita kaya dalam hal-hal rohani. Dalam rohani inilah kekayaan baru bermanfaat. Meskipun dia miskin, tapi bisa juga dia tidak kaya dalam hal rohani. Miskin, medit, cetil untuk dirinya. Tidak boleh untuk yang lain, untuk dirinya. Ayo kamu, ayo kamu, ayo. Tidak boleh. Dan ini orang-orang miskin yang sengsara. Oleh karena itu, kita harus dibersihkan dari sikap-sikap seperti itu. Cukuplah bahwa bulan-bulan Oktober ini terakhir untuk mengabdi, menyembah kepada Tuhan dengan rosario. Dan bulan November nanti bulan arwah pedulian kita kepada arwah. Selama 1 bulan kita doakan arwah-arwah ini. Kita ungkap arwah-arwah. Nenek-nenek kita, om, tante, orang tua kita, saudara-saudara kita yang lain. Kita doakan mereka. 1 bulan penuh, bulan arwah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus peduli kepada arwah-arwah ini. Kembali kepada Sakeus. Sakeus tadi dengan keterbatasannya melihat Yesus yang saat seperti itu. Yesus di mana ini Yesus? Waduh, tidak kelihatan. Terganjal oleh orang-orang yang tinggi. Orang Israel itu 170. Saya ini 160 tidak sampai. Maka melihat orang, nangdir. Jenjet ini. Ketika di Israel seperti itu. Saya melihat inilah pohon ara yang dipanjat Sakeus, kata tour leader. Saya melihat pohon ara kok sakmene. Tapi memang besar, 2 rangkulan oleh kita. Kalau kita memanjat pohon ara, jelas ngetuel ini. Enggak bisa ini, enggak bisa. Kok Sakeus bisa? Enggak ada tangga, enggak ada tampar untuk menek. Dari mana dia bisa ini? Saking pandainya cerita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika melihat di atas, Yesus langsung tertuju pada Sakeus. Hai Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Terkejut sukacita. Sukacita. Dia hanya ingin melihat Yesus. Sopo sih Yesus itu. Tetapi dia diberi tumpangan oleh Yesus. Lalu dia makan bersama-sama. Wah, ini pesta besar. Pesta yang luar biasa. Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Tapi di samping itu beberapa orang ada yang bersungut-sungut. Ngapa dia itu makan dengan orang-orang berdosa? Inilah nampaknya dosa yang sungguh diaturkan oleh mereka. Dosa memisahkan orang suci dan orang berdosa. Orang suci mengapa harus dipisahkan? Orang suci tidak boleh dipisahkan. Harus bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang jahat, orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Supaya digarami. Kalau kita melihat ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, jangan bergaul dengan dia. Awas kamu. Kalau kamu bergaul dengan dia, dia itu jahat, dia itu jorok, dia itu macam-macam. Kita tidak bisa seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, harus bergaul dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang susah, yang sedih seperti itu. Harus bergaul. Tidak boleh dipisahkan, dijauhi makin jauh dia. Makin pergi, makin tidak karu-karuan. Maka harus didekati orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau pikiran kita menjauhi orang-orang jahat, ini adalah pikiran Farisi, pikiran Taurat itu. Zaman dahulu memang seperti itu, tetapi sekarang harus dirubah. Paradigma ini harus dirubah.
supaya orang jahat dan orang baik itu masuk surga. Dan kita tidak rela kalau saudara-saudara kita ini masuk neraka karena dia jahat. Harus kita bina untuk menjadi saleh, untuk bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu, Sakeus tadi bertobat dengan dua hal. Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Kekayaan Sakeus, kepala pemungut cukai, separuh dia diberikan pada orang miskin. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pernahkah ada hal-hal semacam itu? Pernahkah kekayaan kita separuh diberikan pada orang-orang miskin? Kok enak, kok encem, dipek dhewe ae kok. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ternyata lebih Sakeus daripada Sakeus. Kita lebih miskin daripada orang-orang miskin. Lihatlah bahwa orang-orang seperti itu sungguh jeli terhadap ini. Karena pertobatan itu adalah kembalinya barang-barang itu. Korupsi 1M, harus dikembalikan uang itu. Lalu disita barang-barang yang dia milikinya. Apapun yang dimiliki suami, anak-anak, istri, dan tetangga-tetangganya, mungkin itu adalah warisan dari dia, harus disita supaya dia miskin. Karena korupsi. Korupsi sekarang ini tidak miskin, malah kaya. Korupsi walah 5M, 6M, 10M. Cuma alah berapa itu? 15 tahun alah dikurangi, tinggal 5 tahun. 5 tahun depan dikurangi, tinggal 1 tahun. Enak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini tidak kita contoh. Kita harus bisa menggerakkan orang-orang yang kita taruh perhatian kepada diri kita. Orang-orang inilah harus dihimbau. Maka harus didekati orang-orang kaya ini. Harus didekati orang-orang berduit ini. Kita tidak bisa melepaskan mereka. Kita harus peduli, kita harus jatuh cinta bahwa ini adalah garapan kita, pekerjaan kita. Maka tidak tidur, kita tidak tidur terlalu melulu. Ini adalah garapan kita. Kalau Anda ingin pertobatan, garaplah ini, bahwa orang-orang seperti ini berdosa harus kita himbau, kita rangkul bersama, kita satukan dengan diri kita. Sakeus tadi mau terpisah dari orang lain, tapi sekarang dia masuk dalam kawanan orang lain itu. Jadi bersatu dengan orang-orang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk bergaul dengan mereka yang kaya, yang bertobat untuk menggalang persatuan dan kesatuan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.